Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I hope you are all always in a good condition and you are all always healthy. Dan Miss harap anak-anakku sekalian selalu menjaga kesehatan di tengah masa pandemi yang seperti ini. Well, before we start our lesson today, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pray, start. Finish. Oke, kelas. Miss telah mengirimkan attendance list atau absensi kehadiran di grup WhatsApp. Jadi, bagi anak-anak yang hadir pada hari ini, harap menuliskan namanya di grup WhatsApp dan formatnya telah Miss kirim. Oke, kelas. Do you still remember about our lesson in last meeting? Ya, minggu kemarin kita telah mempelajari we have to learn about telling days and month. Telah mempelajari tentang nama-nama hari dan bulan dalam bahasa Inggris. So, do you still remember about names of days and month? Miss harap anak-anak sekalian always remember about nama-nama hari dan bulan karena itu sangat penting. Jadi jangan pernah dilupakan ya nak, dan tetap selalu diingat. Well, setelah kita mempelajari tentang nama-nama hari dan bulan dalam bahasa Inggris di minggu lalu, di pertemuan yang kemarin, so today we would like to learn about telling date. Tentang cara menyebutkan tanggal. But before that, sebelum kita belajar tentang bagaimana cara melafalkan tanggal, kita akan belajar terlebih dahulu tentang preposition of time. Oke? Nah, sebelum itu, Miss tanya dulu, adakah anak-anak yang sudah mengetahui apa itu preposition of time? Atau apa sih preposition? Preposition itu adakah yang sudah tahu? Well, next, Miss akan memberitahukan what is preposition of time. Jadi anak-anak sekalian harap disimak baik-baik ya. Before we know about preposition of time, alangkah baiknya kita mengetahui garis besarnya terlebih dahulu. Sebelum kita beranjak ke preposition of time, kita harus tahu dulu apa sih preposition itu. Nah, di sini preposition adalah kata penghubung dalam suatu kalimat. So, preposition adalah kata hubung untuk menyatakan suatu kalimat. Intinya preposition adalah kata hubung. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata hubungnya contohnya adalah kata dan, atau, dan lain sebagainya. Namun, kata hubung atau preposition dalam bahasa Inggris ini contohnya ada sendiri, nanti akan Miss beritahu. Nah, sebenarnya preposition ini punya banyak jenisnya. Contohnya preposition of time, preposition of place, dan lain sebagainya. Namun, hari ini dan materi kita hanya akan mempelajari tentang preposition of time. Nah, jadi diingat ya anak-anak. Preposition ini adalah kata hubung atau kata penghubung untuk menyatakan suatu kalimat. Kata hubung yang digunakan untuk menyatakan suatu kalimat. Intinya adalah kata hubung. Next. Setelah kita tahu apa sih preposition itu, nah sekarang kita akan mempelajari tentang preposition of time. Tadi kan hanya prepositionnya saja nih, preposition ini adalah kata hubung.
Sekarang kita belajar tentang preposition of time. Ada time-nya nih, preposition of time. Kalau tadi preposition adalah kata hubung, sekarang ditambahin time. Time ini adalah keterangan waktu, ya kan? Jadi garis besarnya preposition of time ini adalah kata hubung untuk menyatakan keterangan waktu. Di sini Miss tuliskan preposition of time adalah kata depan untuk menunjukkan keterangan waktu. Nah, ya benar, preposition ini kata hubung yang digunakan untuk keterangan waktu. Dan di sini Miss tambahkan kata depan. Kenapa sih Miss kok ada kata depannya? Kata depan yang digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu. Karena biasanya preposition atau kata hubung ini diletakkan sebelum kita menyatakan suatu kalimat. Kan di sini kita akan menyatakan kalimat waktu, of time nih ya, kata hubung of time. Nah, jadi kata hubungnya ini kita letakkan di depan sebelum keterangan waktu tersebut. Nanti akan menjelaskan contohnya di next slide. Jadi diingat ya anak-anak, tadi kan preposition adalah kata hubung. Sekarang preposition of time adalah kata hubung yang menunjukkan keterangan waktu. Jadi preposition ini digunakan untuk menunjukkan atau menghubungkan atau melengkapi keterangan waktu, suatu keterangan waktu. Oke, di sini preposition of time yang akan kita pelajari hanya tiga contoh, tiga jenis, tiga macam, atau tiga preposition yang akan kita gunakan dalam pembelajaran kali ini. Preposition of time ini aslinya banyak, tidak hanya in, on, at saja, tapi untuk tingkatan kita hanya akan mempelajari tentang in, on, at. Jadi diingat, kata hubung atau preposition of time, kata hubung untuk keterangan waktu yang kita gunakan di sini hanya ada tiga, yakni in, on, dan at. Diingat ya, kata in, on, dan kata at. Ya, di sini Miss telah mengurutkan dari yang paling general atau umum, yang paling luas cangkupannya, ke yang lebih spesifik. Nah, kalau di antara tiga ini, yang paling umum atau yang paling luas adalah in. Kita lihat nih sebelahnya nih ya. In ini digunakan sebelum menyatakan kata bulan dan tahun, month and years. Jadi sebelum ada kata bulan, month and years, tahun, kita gunakan in. Jangan kita gunakan at atau on, harus menggunakan in. Month and years harus kita menggunakan in, harus digunakan kata in. Selanjutnya yang lebih spesifik, yang kedua yakni on. Kata on kita gunakan untuk days and that. Nah, jadi ketika ada nama-nama hari dan tanggal, kita tidak boleh menggunakan at atau in, kita harus menggunakan on. Jadi sebelum days and that kita gunakan kata on. Selanjutnya yang paling spesifik ini ada at. At ini kita khusus gunakan untuk menyatakan times, telling times, atau jam atau waktu. Nah, waktu ini kan lebih spesifik. Kenapa? Karena kita tahu nih, misalnya saya duduk di sini pada hari Senin. Nah, hari Seninnya itu kan masih umum. Nah, kalau kita sudah menyatakan waktu, itu berarti bisa dikatakan dengan spesifik. Saya duduk di sini pada hari Senin jam 9. Berarti kan kita tahu nih, Miss lagi duduk jam 9 di hari Senin. Kita lebih mengetahui spesifik, lebih mengetahui secara detail di mana Miss duduk. Jadi kenapa times ini dikatakan times ini Miss katakan sebagai bagian yang paling spesifik, karena dari times kita tahu detail tentang suatu keadaan. Jadi ketika kita mengetahui detail
dan spesifik tentang suatu keadaan, kita gunakan at. Namun biar tidak bingung, di sini kita gunakan at sebelum kata times. Oke, kita lanjut ke contoh. Oke, biar tidak bingung, kita lanjutkan ke contoh. Bagaimana cara menempatkan in, on, at di kata month, years, days, dates, and times. Next slide. Nah, yang pertama kita akan membahas in, preposition of time, in. Dari yang paling umum dulu ya, tadi in. Ingat ya, in ini digunakan untuk menyatakan tahun dan bulan dan tahun. Nih, contohnya yang pertama, I was born in 2007. Nah, di sini sebelum kata atau sebelum tahun 2007 ini Miss kasih in. Nah, preposition of time-nya adalah in. Karena tadi sudah Miss jelaskan ya ketentuannya, jadi diingat. Sebelum kata tahun kita gunakan preposition of time in. Kalau kita menggunakan, gimana sih Miss kalau kita menggunakan at? Tidak boleh. Contohnya I was born at 2007. Itu salah. Kita harus menggunakan in. Ketetapannya adalah tahun dan bulan menggunakan in. Nah, tadi kan di awal Miss jelaskan, preposition of time ini biasanya diletakkan di depan atau kata depan sebelum menunjukkan keterangan waktu. Nah, di sini kan keterangan waktunya adalah 2007 nih ya, anak-anak. Keterangan waktunya adalah 2007. Jadi, kita letakkan preposition of time-nya tepat di depannya kata 2007 ini, angka 2007 ini. Letakkan di depannya pas. Nih, jadinya I was born in 2007. Sampai sini paham? Oke, lanjut ke contoh yang kedua. I visited my grandmother's house in July. Saya mengunjungi rumah nenekku di bulan Juli. Nah, Juli ini adalah keterangan waktu, bulan, dan bulan itu kita gunakan kata in, preposition of time in. In July, in-nya kita letakkan di depan sebelum nama bulan ini. Jadi preposition of time ini selalu kita letakkan di depan sebelum kata keterangan waktu ya. Ini kan July ini adalah keterangan waktu. Nah, jadi preposition of time-nya kita letakkan di depan kata July. In July. Nih, harus menggunakan in untuk bulan, tidak boleh on atau at. Jadi diingat ya, untuk in kita gunakan hanya untuk menyatakan bulan dan tahun dan selalu diletakkan di depan sebelum keterangan waktu tersebut. Yang kedua adalah on, preposition of time on. Example, yang pertama, we have our free day on Saturday and Monday. Nah, di sini yang Miss garis bawahi ini adalah keterangan waktu. Saturday adalah Sabtu and Monday adalah Minggu. Sabtu dan Minggu adalah kata yang menunjukkan keterangan waktu dan kita berikan preposition of time di depan kata keterangan waktu ini. Nih, on-nya Miss letakkan di depannya pas, tepat di depan kata keterangan waktu ini yang Miss garis bawahi. Dan kita menggunakan on. Ingat ya anak-anak, untuk nama-nama hari kita gunakan preposition on. Selanjutnya adalah Indonesian people celebrate Independence Day on 17th of August. Nah, ini preposition of time-nya adalah yang Miss garis bawahi.
Tanggal 17 Agustus. Tadi kan on kita gunakan untuk hari dan tanggal. Nah, di sini kan yang Miss garis bawah ini adalah tanggalan nih. Nah, tanggalan ini sebelumnya harus kita gunakan preposition of time. Kalau kita buat kalimat, nih buat kalimat seperti ini. Dan untuk menunjukkan tanggal, kita harus sertakan preposition of time. Yang kita gunakan adalah kata on, tidak boleh in atau at, harus on. Sebelum tanggalan kita gunakan kata on. Nih ya, jadi on 17th of August. Oke, diingat ya, untuk on kita gunakan untuk nama-nama hari dan tanggal. Nih, nama hari dan tanggal. Oke, next adalah preposition of time at. Yang ketiga adalah at. Ini yang paling spesifik yang Miss jelaskan tadi. At ini untuk menunjukkan keterangan waktu atau times. Contoh yang pertama, I do my homework at 7:30 p.m. Nah, di sini yang Miss garis bawahi ini adalah keterangan waktu jam 7:30 p.m. Nah, sebelum keterangan waktu jam ini kita sertakan preposition of time, yakni kata at. Ya. Contoh yang kedua, nih. At 7 o'clock I go to school. Jadi, sebelum keterangan waktu kita gunakan kata at. Preposition ini bisa keterangan waktu ini bisa diletakkan di depan ataupun di belakang seperti ini. Namun, walaupun dia diletakkan di depan atau di belakang, kita harus selalu menyertakan preposition of time tersebut. Jangan hanya 7 o'clock I go to school, tapi biar lebih lengkap dan lebih jelas kita sertakan preposition of time. At 7 o'clock I go to school. Diingat ya. Pokoknya kita harus gunakan in, on, at atau preposition of time sebelum kita menyatakan suatu keterangan waktu, sebelum kata keterangan waktu. Dan tadi untuk in, on, at, in itu digunakan untuk bulan dan tahun. Kalau on kita gunakan untuk hari dan tanggal. Kalau at kita gunakan untuk times atau waktu. Lalu selanjutnya, Miss, preposition apa yang kita gunakan untuk kata morning, afternoon, evening, night, moon? Nah, nih, morning, afternoon, evening, night, moon, dan lain sebagainya. Ini juga kita harus menggunakan atau menambahkan preposition di depannya. Bagaimana, Miss? Apa yang harus kita gunakan nih, Miss, untuk kata-kata ini, Miss? Oke. Nih, Miss jelaskan ya. Kita ini sudah ada ketetapan. Jadi ketika kita menggunakan kata noon, night, dawn, malam, tengah malam, malam, dan subuh, noon, night, dawn, kita gunakan preposition of time-nya adalah at. Jangan lupa ya nak, noon, night, and dawn kita gunakan at. Contohnya, nih, at night I go to sleep. Jadi ketika kata night kita gunakan at, bukan in. Bukan in night I go to sleep, bukan, tapi kita gunakan at. At night I go to sleep. Contoh yang kedua, we arrive from our trip at the dawn. Nih, the dawn ini adalah subuh. Subuh itu kan juga menunjukkan keterangan waktu. Nah, sebelum kita menunjukkan keterangan waktu, alangkah baiknya dan seharusnya kita tambahkan preposition atau kata hubung di depannya. Apa yang kita gunakan untuk dawn? Nah, untuk dawn ini adalah kata at. Ya, diingat ya.
Jadi noon, night, and down kita gunakan at, bukan in atau on, at. Selanjutnya, ketetapan yang kedua nih. Kata morning, afternoon, and evening. Nih, 3 kata ini. Morning, afternoon, and evening. Ingat ya, morning, afternoon, and evening kita gunakan in, bukan at. Berbeda ya. Jadi 3 kata morning, afternoon, evening kita gunakan in, bukan at. Kalau tadi kan noon, down, and night kita gunakan at. Namun untuk morning, afternoon, evening kita gunakan in. Contohnya, I visit my friend's house in the morning. Nih, morning adalah keterangan waktu. Keterangan waktu yang harus menggunakan kata in. Jadi in the morning. Yang kedua, my party will start in the evening. Nah, evening juga kita gunakan kata in. Oke, jadi diingat ya nak. Yang pertama tadi kata noon, night, dawn, malam, tengah malam, dan subuh kita gunakan at. Nah, tapi untuk morning, afternoon, and evening kita gunakan in. Berbeda ya nak, jangan disamakan. Oke. Sekian penyampaian dari Miss, penyampaian materi kita pada hari ini. Harapannya anak-anak sekalian dapat memahami apa yang telah Miss jelaskan tadi. Untuk yang belum paham, bisa japri Miss di WhatsApp, or you can ask a question in our group WhatsApp. Nanti kita akan diskusikan itu bersama teman-teman yang lain. Well, I think enough for today. I hope you are all understand about our materi today. Sekian dari Miss. Tetap jaga kesehatan. Pesan Miss, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa belajar ya, karena walaupun belajar di rumah, anak-anak harus tetap rajin belajar. Dan jangan lupa mengerjakan tugas. Oke, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.